Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wan nafa wal intifa' wal ifada wal istifada wal hath wa tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair wa ibtigha wa jilla mardatihi wa kurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Baik. Adapun pembahasan kita iya, lagi apa nih? Pelumas. Iya, pelumas. Ataupun pembahasan terakhir kita kemarin masih di dalam dalil-dalil atau dasar daripada amalan wirid kita ketika selesai sholat. Sampai di wa fil lafdhil lil imam inda Ahmad aidan. Naam. Oke. Wa fi lafdhil lil imami inda Ahmad aidan. Dan di sisi Imam Ahmad juga, wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Ini masih pembahasan keutamaan bacaan atau wiridan kita setelah sholat membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Katanya apa? Man qala qabla ayyan sarifa, barang siapa yang membaca sebelum dia selesai salatnya. Apa namanya? Ya. Wa yasniya rijlahu, dan menyilaukan kakinya min salatil maghribi wa subhi, daripada salat maghrib dan subuh, yaitu lebih khususnya. Jadi katanya barang siapa yang membaca setelah sebelum dia selesai atau keluar dari salatnya, dari wirid dan yang maksudnya membaca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 marrat, 10 kali, kutiba lahu bi kulli wahidatin 10 hasanat. Dicatat baginya setiap satu kali baca 10 hasanat, 10 kebaikan.
Hampir sama dengan hadis yang sebelumnya. Terus wa muhiyat anhu asyru sayyiat. Setelah dicatat 10 kebaikan, wa muhiyat, dan dihapus. Dihapus anhu daripadanya asyru sayyiat. 10 dosa atau 10 amal buruknya dihapus. Terus wa rufi'a lahu asyru darajat. Dan diangkat baginya 10 darajat. Wa kanat hirzan min kulli makruh. Dan dijaga juga atau dihindari dari segala perkara yang dia tidak sukai, atau dari perkara yang tidak ia senangi. Jadi itu dijauhkan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah kita sudah baca tadi. Bagi yang baca, yang ikut baca, mana yang menong. Terus wahir zamina syaitanir rajim, dan dilindungi juga dari syaitan yang terkutuk. Dilindungi juga dari syaitan yang terkutuk. Masya Allah. Kemudian walam yahilla lidzambin yudrikuhu illa syirka, katanya. Maka tidak ada dosa satu pun yang bisa diampunkan di ganjaran atau pahala amal la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. 10 kali dibaca, ya, itu semua dosa diampunkan illa syirka, melainkan syirik. Kalau syirik tidak. Kalau syirik, arti syirik menyekutukan Allah. Kalau sudah menyekutukan Allah, ya, itu tidak bisa diampunkan, melainkan memang betul-betul, ya, bertaubat, taubatan nasuha, ya, betul-betul mengucapkan 2 kalimat syahadat, salah satunya, ya, karena dosa syirik ini, ya, ialah termasuk dosa besar. Jadi tidak cukup dengan amalan ini, ya. Jadi amalan ini hanya bisa menghapus dosa-dosa kecil saja. Fakana min afdhalin nas amala. Maka adapun wiridan ini dibaca 10 kali, min afdhalin nasi amala, salah satu paling afdhalnya amalan bagi manusia. Nah, ini hadis yang mengatakan illa rajulan yabduluhu yaqulu afdhala mimma qala, kecuali ada seseorang yang mengatakan, ya, oh ini yang lebih afdal daripada amal yang ini, karena setiap seseorang itu dia mempunyai ahwal atau keadaan yang mana kalau dia misalnya di segi berzikir itu lebih enak, lebih nyaman, lebih tenang bagi dia. Sudah, itu yang bagi afdal bagi dia. Misalnya ada seorang nyebut, kalau saya salawat yang lebih tenang, kalau saya memperbanyak salawat, kalau saya. Ada sebagian saudara kita, ada yang ngamalkan, contohnya misalnya ayat 1000 dinar misalnya. Oh, dia ngamalkan 1000 dinar aja. Nah, berbeda, orang berbeda. Ada yang macam-macam. Ada yang ngamalkan istighfar aja. Masya Allah, berbeda. Ya, berbeda keadaan manusia. Kalau sesuai dengan ini hadis, ya, ini paling afdalnya amalan, katanya. Ya, paling afdalnya amalan. Wa fi riwayatin indal Imam Ahmad aidan. Dan dari riwayat Imam Ahmad juga, katanya apa? Kunna lahu ka'adli itiki asyri qabin aw raqabatin. Pahalanya juga katanya hampir juga sama dengan memerdekakan 10 budak hamba sahaya. Itu kalau budak hamba sahaya itu dulu, ya, manusia, hanya saja statusnya budak.
Kalau secara agama hukumnya seperti benda budak hamba saya ini diperjualbelikan. Ini mahal. Ya. Mahal. Seekor onta saja itu yang kurus saja, yang kurus saja seekor onta mungkin harganya sekitar mungkin 35, 45, 40 ya, 40 jutaan. Itu yang kurus. Apalagi budak hamba saya ya mungkin sekitar di atas itulah ya. Berarti kalau kita ngamalkan ini, kalau memerdekakan itu sama-sama saja kita bersedekah ya. Kalau 10, taruhlah ngambil jawaban tengah, 50 juta lah harga budak hamba saya satu. Kalau 10, berapa juta sedekah? Ya. Jatuhnya hampir sama berapa? Ya. 500 juta seakan-akan bersedekah 500 juta. Ya. Nah, itu gambarannya ya. Memerdekakan ya 10 budak hamba saya. Itu pahalanya salah satunya. Jadi sayang sekali kita tidak mengamalkan amalan demikian. Hanya baca 10 kali setelah sholat. Nah, kalau imam baca 3 kali kita tambah 7 kali sudah. Ini dikhususkan kepada sholat maghrib dan subuh. Makanya kita memang sering sudah lumrah ya. Kita baca amal ini tidak lain di sholat maghrib dan subuh. Yang sampai kita tinggalkan. Pahalanya sangat besar sekali. Terus ada lagi katanya hampir sama. An Umar ibn Shabib bin Shabai, dari Umar bin Shabib As-Sabai, katanya radhiyallahu anhu berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 10 marrat. Barang siapa yang membaca demikian 10 kali ala irsil maghrib, setelah maghrib, ba'athallahu maslahatan, maka Allah menciptakan atau memunculkan kemaslahatan ya, yahfadunahu minasyaitan hatta yusbiha ya. Allah menciptakan kemaslahatan, penjagaan kepada siapa yang membaca ini tadi daripada syaitan hatta yusbiha. Kalau dia baca maghrib, dijaga dari godaan syaitan apapun itu yang bersifat syaitan, sihir, roh jahat, jin, apapun itu, sampai paginya dijaga. Kita tidur aman ya. Kalau ada orang yang berniat jahat, baik pun itu secara zahir maupun yang nampak ataupun yang tidak nampak, dijaga. Seperti seakan-akan Allah membuat benteng kepada kita. Nah itu ya, ini hadis dari Umar. Wa kataballahu lahu bi'a'asyara hasanatin mujibatin, dan ditulis ya oleh Allah untuknya dengan mengamalkan itu tersebut 10 hasanatin mujibatin, 10 kebaikan yang wajib. Ini dia 10 kebaikan atau 10 pahala daripada pahala amal wajib. Seperti apa? Seperti 10 pahala solat wajib, maksudnya yang wajib. Ada pahala solat wajib, ada pahala solat sunnah atau amalan sunnah. Nah ini lebih tinggi lagi, seperti mengamalkan amalan pahala wajib. Nah ini lebih tinggi lagi. Terus wa maha anhu 10 sayyi'atin mubiqat, dan dihapuskan ya 10 dosa mubiqat yang telah lalu. Wa kana lahu bi'adli 10 riqabi mu'minat, dan ini juga katanya pahalanya hampir sama dengan yang di atas, tapi agak berbeda sedikit. Sama saja dia memerdekakan 10 budak hamba sahaya dari kalangan mukmin. Nah ini dia. Kita budak hamba sahaya ada 2 statusnya. Ada yang kafir, ada yang mukmin yang sudah Islam.
Contohnya dulu seperti sahabat, daripada sahabat Nabi, Sayyidina Bilal bin Abi Rabah. Beliau seorang budak, hamba saya sebelum dimerdekakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Budak mukmin. Memerdekakan seorang budak hamba saya yang mukminnya beriman kepada Allah, ini lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar. Akhrajahu Tirmidzi, yang dikeluarkan hadis oleh Imam Tirmidzi. Nah itu. Habis sudah masalah keutamaan ya bacaan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir, dibaca 10 kali. Itu keutamaannya. Mudah-mudahan kita selalu mengamalkannya. Amin. Terus selanjutnya, kama yusannu ba'da salati maghrib wa subhi kadzalika, sebagaimana juga disunnahkan setelah salat maghrib dan subuh. Apa itu? Kadzalika ayyakul, seperti demikian itu membaca Allahumma ajirni minan nar. Nah, ini ada juga. Allahumma ajirni minan nar. Ajirni untuk sendirian, ajirna untuk jamaah. Berapa banyak? 7 kali. Hadisnya Pa'an Muslimi bin Al-Haris At-Tamimi, dari Muslim bin Harith At-Tamimi radhiyallahu anhu, qala, berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya Rasulullah berkata kepadaku. Apa katanya? Idza shallaita subha, apabila engkau sudah salat subuh, Rasulullah mengatakan kepada Muslim bin Haris, fakul, maka bacalah, katanya, qabla an tukallima ahada minan nas, sebelum engkau berbicara seseorang atau dengan seseorang, Allahumma ajirni minan nar 7 marat, ya Allah Tuhanku, lindungilah, jagalah aku daripada api neraka, yang artinya itu, fa innaka in mitta min yaumika dzalika, maka sesungguhnya jika engkau mati di hari itu, kataballahu azza wa jalla laka jiwaran minan nar, maka Allah tulis, ya, apa? Kalau engkau mati hari itu setelah bacanya, Allah tulis apa? Untukmu jiwaran minan nar, perlindungan, penjagaan daripada api neraka. Itu keutamaannya. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, 7 kali. Kalau mati hari itu dia, ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala penjagaan dari api neraka. Sudah dapat apa namanya itu? Tiket. Kalau ada ahli neraka yang mau cabut, maaf, ini tiket selamatnya dari Allah sudah ada, dah. Stempelnya aman. Ya, maaf, saya tidak ahli situ. Ya. Iya, aman sudah. Kalau misalnya malaikat Malik mau narik, ya, oh maaf malaikat Malik, ini sudah ada kita, ya, tiket selamat dari api neraka. Udah janji Allah sudah. Wa idza shallaita maghrib, katanya, fakul qabla an tukallima ahada minan nas, maka bacalah sebelum kau berbicara dengan seorang pun, Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma ajirni minan nar 7 marat. Nah, di sini riwayat ada di hadis ini, kalau untuk sholat maghrib sebelum baca Allahumma ajirni minan nar ada tambahan sedikit. Cuman tidak apa-apa juga, hampir sama lah. Ini riwayat lain. Apa tambahannya? Allahumma inni as'alukal jannah. Baru Allahumma ajirni minan nar, atau Allahumma ajirna minan nar 7 marat, 7 kali. Apa katanya? Fa innaka in mitta min lailatika tilka, kalau misalnya engkau mati pada malam itu, kayak tadi kita ya baca, kalau mati malam ini, Masya Allah, ya,
Kataballahu azza wa jalla laka jiwaru minan nar, akhrajahul Imam Ahmad. Sama, ya, ditulis, ya, bagi dia pengamanan atau penjagaan daripada api neraka. Kalau untuk subuh, siangnya kalau mati dapat juga. Kalau maghrib dibaca malamnya, kalau mati dapat juga. Nah, nih, marhaba. Ya, sekali be. Ya, sekali be. Yang 7 kalinya Allahumma ajirna minan nar. Nah itu soalnya ada koma di sini. Biasanya gitu. Allahumma inna, kalau kita jamaahkan, Allahumma inna as'alukal jannah, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, sebanyak 7 kali. Itu khusus sholat maghrib. Kalau langsung tidak apa-apa juga. Ada riwayat lain seperti itu mengatakan. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ada di sisi Imam Tirmidzi, apa katanya? Annahu asarra ilaih faqala idzan sarafta min salatil maghribi. Nah, ini riwayat yang langsung Allah majina minan nar. Imam Tirmizi meriwayatkannya apa? Apabila setelah solatmu, ya, atau setelah apabila engkau sudah selesai daripada solat maghrib, pakul, maka bacalah Allahumma ajirna minan nar atau Allahumma ajirni minan nar 7 marat. 7 kali. Fa innaka idza qulta dzalika, maka sesungguhnya apabila engkau membaca itu, summa mitta min lailatika, kemudian engkau mati pada malam itu, kutiba laka jiwarum minha. Nah, ini yang riwayat langsung. Imam Tirmizi meriwayatkan langsung, tidak apa-apa. Yang tambahan Allahumma inna as'alukal jannah itu riwayat Imam Ahmad. Kutiba laka jiwarum minha, sama ganjarannya. Ditulis bagi dia keamanan, ya, dari api neraka. Wa idza shallaita subha, dan apabila engkau sudah salat subuh, fakul kadzalika, dan membaca demikian itu juga. Fa innaka in mitta fi yaumanika, maka sesungguhnya jika engkau mati pada hari itu, kutiba laka jiwaru minha, maka ditulis juga keamanan dari api neraka. Masya Allah, ya, ini besar sekali keutamaan. Ya, khusus sudah sholat subuh dan maghrib juga. Nah, 7 kali.